البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita sekarang masuk ke jilid ketiga dari Syarah Sahih Bukhari atau juz kedua dari Syarah Kitabil Iman. Berarti muka surat berapa? Muka surat keempat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, al-babul khamis asyar, bab yang ke-15. Babu tafaduli ahli imani fil a'mal. Bertingkat-tingkatnya, yaitu perbezaan level atau tingkatan ahlul iman dalam masalah amalan. Ada tulis yang baik. Wa amilus shalihat. Syarhu unwanil bab, penjelasan terhadap tajuk bab ini. Qaulul Bukhari babu tafaduli ahli imani fil a'mal ba'da dzikri syuruti halawatil iman. Imam Bukhari membuat bab ini, bertingkat-tingkatnya ahlul iman dalam masalah amalan, setelah beliau menyebutkan syarat-syarat mendapatkan manisnya iman. Fafihi isyaratun ila annan nas mutafawitun, maka di dalamnya ada isyarat bahwasanya manusia itu memang berlainan fi dzauqi ta'mil iman wa halawatih, di dalam merasakan, mendapatkan cita rasa iman dan manisnya iman. Kita tahu syarat mendapatkan cita rasa iman ada 3. Apa itu? Radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Ini jelas amalan. Demikian pula syarat mendapatkan manisnya iman juga 3. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kemudian apa? Ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang ketiga, wa yakrahu an yulqa fi an yarji'a ilal kufur. Ini semuanya amalan. Tatkala manusia bertingkat-tingkat dalam masalah amalan ini, maka mereka bertingkat-tingkat dalam masalah mendapatkan cita rasa iman. Memang level lain-lain. Fadzalika yaj'aluhum mutafawitina fi a'malihim. Maka yang demikian itu menyebabkan mereka berlainan di dalam amalan mereka. Kalau hasilnya lain, menunjukkan memang amalannya sendiri lain. Sebagaimana kalau amalan lain, hasilnya lain. Wa hal aradal Bukhari bil a'mali huna a'malal qulub. Apakah Imam Bukhari di sini rahimahullah menginginkan amalan di sini adalah amalan hati? Kama sabaqa fil babi salisa asyar, sebagaimana telah berlalu dalam bab yang ke-13, al-ma'rifah fi'lul qalb. Pengetahuan adalah amalan hati. Amalan hati sudah kita lewati pembahasannya, amalan jantung istilahnya ya. Wa fil babi rabi'a asyar, sementara bab yang ke-14, karahatul kufur, kebencian pada kekufuran. Berarti apa? Ini amalan hati dua-duanya. Am annahu arada ma huwa a'ammu min dzalik, ataukah beliau menginginkan sesuatu yang lebih umum dari perkara tadi, amalan yang umum. Fal awal aqwa, pendapat pertama lebih kuat, maksudnya amal dalam bab ke-15 adalah amalan hati. Lil qarinatain, karena ada dua qarinah di dua bab tadi, 13, 14, sekarang 15. Wali hadis hadzal bab, dan juga disebabkan oleh hadis bab ini yang nanti akan kita lewati itu, hadis Abi Sa'id. Kemudian wasani aidan mungkin,
Pendapat kedua juga mungkin, yang dimaksudkan Imam Bukhari dalam bab ke-15 adalah amalan yang bersifat umum. Likhtiyaril Bukhari umuman lafaz, karena Bukhari memilih keumuman lafaz, al-a'mal fil a'mal, tidak mengatakan qalb. Wal awwal yastalzimus tsani. Sementara pendapat pertama akan membawa konsekuensi masuk kepada pendapat kedua. Karena amalan hati itu tidak akan kosong dari konsekuensi dan bukti dari amalan anggota badan. Baik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, menukilkan ucapan seorang penyair. Apa itu lafadznya itu ya? Idza sadaqat mahabbatuka labana asaruha fi jasadik. Kalau kecintaanmu itu jujur, pastilah akan nampak jejaknya di anggota badanmu, di badanmu. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa qad bawwaba al-Bukhari ala hadzal hadis bab tafawuti ahli al-imani fil a'mal. Imam Bukhari membuat bab dalam hadis ini yang tadi itu. Faqad yakunu muraduhu al-a'mal al-qa'imata bil qalb. Boleh jadi yang beliau inginkan adalah amalan yang tegak, amalan yang berlaku pada hati. Kama bawwaba ala annal ma'rifata fi'lul qalb. Sebagaimana beliau telah membuat bab bahwasanya ilmu pengetahuan itu adalah amalan hati, amalan jantung. Wa qad yakunu muradu anna amal jawarih tatafawat. Dan boleh jadi juga yang dimaksudkan oleh Bukhari adalah bahwasanya amalan anggota badan itu berlainan, bertingkat-tingkat, bihasabi tafawuti imanil qulub, sesuai dengan perbedaan tingkatan dari amalan-amalan hati. Fa innahuma mutalaziman, karena kedua-duanya memang saling mengharuskan. Baik. Kalau amalan zahirnya buruk menunjukkan hatinya itu ada keburukan, ada cacat, dan sebaliknya. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Wa qala al-Allamatul Qastalani rahimahullah, walamma faragha rahimahullah taala min hadzal hadisil mutadhammini lil khisalis salas, tatkala Imam Bukhari rahimahullah selesai dari pembahasan hadis ini yang mengandungi tiga karakter tentang apa itu ya? Sebab mendapatkan manisnya iman. Wan nasu yatafawatuna fiha. Sementara orang-orang mereka bertingkat-tingkat dalam masalah tiga karakter tadi. Wa bihi yahsulut tafadulu fil amal. Dengan itu dihasilkanlah tingkatan-tingkatan dalam amal. Itu apa? Perbedaan tingkatan dalam amalan. Baik, dengan sebab itu maka apa? Syara'a, tatkala beliau selesai ini semua, syara'a yadhkuru tafadulal a'mal. Mulailah beliau menyebutkan tingkatan-tingkat yaitu apa? Perbedaan amalan berlainan. Selesai dari Irsyadus Sari. Sekarang kita masuk ke hadisnya. Al-haditsus tsani wal ishrun, hadis yang ke-22. Qala al-Bukhari rahimahullah, al-haditsus tsani wal ishrun, haddatsana Ismail. Qala haddatsani Malik an Amr bin Yahya al-Mazini. Ini fathah dengan sukunnya tergabung jadi satu sehingga agak pelik. Tapi al-Mazini. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan yadkhulu ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar. Penduduk surga akan masuk ke dalam surga. Penduduk neraka akan masuk ke dalam neraka. Summa yaqulullahu ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Keluarkan oleh kalian, oleh para pemberi syafaat, orang yang di dalam hatinya, di dalam jantungnya ada seberat biji sawi keimanan. Gimana boleh melihat isi hati? Allah Ta'ala mengatakan yaumatu bilas sarair, pada hari di mana seluruh rahasia ditampilkan. Tak ada yang tersamarkan. Kalau Allah sudah memerintahkan untuk yang seperti itu.
fa yukhrajuna minha, maka mereka pun dikeluarkan dari neraka. Qadis wadu, dalam keadaan mereka telah menghitam karena dibakar api neraka. Fayulqauna fi nahril haya awil haya, kemudian mereka dilemparkan di sungai kehidupan. Nah, ini untuk anak-anak, sungai kehidupan ada di mana? Sungai kehidupan di mana? Peneng Kapahan. Oh iya betul, di surga. Lebih tepatnya apa? Di bagian mana surga? Bagian mana? Bagian mananya surga? Bagian mana surga? Bagian bawah. Bagian mana surga? Bagian luar, di hadapan pintu surga. Saya di hadapan. Sih memang jelas itu di bawah ya, tapi di hadapan, di luar, dia masih di luar. Syaka Malik, Imam Malik ragu, lafadznya haya ataukah haya. Fayambutuna kama tambutul hibbah. Kemudian mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya taufe, kecambah itu, hibbah. Kalau habbah biji, bijirin. Kalau hibbah itu adalah tanaman kecil yang muncul dari tauge itu, kecambah itu. Fi janibis sail, di sisi banjir. Alam tara annaha takhruju safra'a multawiyah. Masing-masing perhatian. Tulis pun belum selesai tuh. Apakah engkau tidak melihat bahwasanya tanaman tadi dia keluar berwarna kuning dan multawiyah, yaitu tidak tegak lurus tapi apa? Berbelok-belok sesuai dengan apa? Mencari cahaya. Jadi ingat dulu waktu sekolah ya, disuruh membuat percobaan macam itu. Memang setelah sekian hari nampak tanamannya itu berbelok-belok mencari cahaya dia. Untuk apa istilahnya fotosintesis itu. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Qala Buhayb akhbarana Amr al-Hayah wa qala khardalin min khair. Tak masalah karena dua-duanya riwayat sama-sama sahih dan datang dari riwayat lain lagi. Rijalus sanad Ismail huwa Abu Abdullah, Ismail ibnu Abdullah ibni Abi Uwais ibni Malik ibni Abi Amir al-Asbuhi ibnu Ukhti Malik, anak dari saudarinya Imam Malik. Berarti Ismail apanya Imam Malik? Ismail ya? Aduh kacau kita nanti ya? Iya, anak buah, keponakannya. Iya. Tayyib. Wa nasibuh, masih senasab. Saduqun yukhti'u fi ba'dil ahadits. Beliau sangat jujur, namun apa? Keliru di beberapa hadis min hifdzih, dari hafalannya. Walakin Al-Bukhari ya qad intaqaba ahaditsahu min kutubih. Tapi Imam Bukhari telah menapis, intahab, yaitu menyaring hadis-hadisnya dari kitab-kitabnya. Falam yarwi anhu illa bima kana muwafiqan li riwayati siqat. Maka Imam Bukhari tidak meriwayatkan dari Ismail kecuali riwayat yang sesuai dengan riwayat para siqat. Nah, setelah Imam Bukhari menapis, maka Ismail memberikan juga dinar banyak sekali pada Bukhari. Bukhari bilang saya tak perlu itu, berikan pada yang lain. Ismail bilang tak apa, berikan, engkau yang memberikan, biar orang-orang tahu keutamaanmu di sisiku. Ismail suka kitab-kitabnya itu sudah apa? Diperiksa oleh murid yang sangat hebat ini. Wa qala fil Hafidz Ibnu Hajar saduqun akhta'a fi ahadits min hifdzih. Beliau saduq tapi keliru kalau meriwayatkan hadis-hadis dari hafalannya. Selesai dari takrib. Wa Malik huwa imamu ahli sunnah fi zamanih, imam ahli sunnah di zamannya. Abu Abdullah Malik ibnu Anas ibni Malik ibni Abi Amir Al-Asbuhi Al-Himyari Al-Madani Al-Faqih, asalnya dari Yaman kemudian pindah ke Madinah. Ahadu a'lamil Islam, salah satu dari tokoh-tokoh Islam. Imamu Daril Hijrah, Imam Darul Hijrah. Darul Hijrah mana? Darul Hijrah. Darul Hijrah. Darul Hijrah mana? Darul Hijrah mana? Maka ke Madinah. Ayo Madinah. Baik. Kama fi syarhil hadis tasi ashar, sebagaimana dalam hadis yang ke syarah hadis ke-19.
Mana yang lebih tua, Imam Malik atau Imam Syafi'i? Ya. Imam Syafi'i, betul. Imam Malik apanya Imam Syafi'i? Apanya Imam Syafi'i? Imam Malik apanya Imam Syafi'i? Iya, gurunya. Terlambat sedikit. Baik. Kemudian wa Amr, mestinya tanpa kasrah nih ya. Amr ibnu, ini harusnya kasrahnya dihapus. Amr ibnu Yahya al-Mazini huwa Amr ibnu Yahya bin Umar ibni Abi Hasan al-Ansari al-Mazini al-Madani. Wah, ini kurang lihat lagi. Siqatun kasirul hadis. Kemudian wa abuhu huwa Yahya bin Umar ibni Abi Hasan al-Ansari al-Mazini al-Madani siqah. Wa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qad marrat bina tarjumatuh. Telah kita lewati biografinya fi syarhil hadis tasi'a asyar, dalam syarah hadis yang ke-19. Huwa Sa'ad ibnu Malik ibni Sinan al-Ansari al-Khazraji al-Madani ahadul muksirin, salah satu yang dari yang banyak meriwayatkan fi ahadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya meninggal dunia di perang Uhud. Ayah dan anak sahabat ya radhiyallahu anhuma. Hadza sanad sahihun bila miryah. Baik. Anak baca dalam catatan kaki di sini, anak sebutkan kama dzakartu fil muqaddimah, sebagaimana telah saya sebutkan di kata pengantar, annal asla fi ahaditsi sahihil Bukhari huwa as-sihhah, bahwasanya asal dari hadis Sahih Bukhari adalah kesahihan. Walakin ibayantu ahwalaha, akan tetapi saya menerangkan keadaan-keadaannya, ma'a tatabbu'i ahwali ruwatiha, sambil menelusuri keadaan para rawinya, raddan alaman syakkat, demi membantah orang yang membuat keraguan fi subuti ahaditsi Sahihil Bukhari, tentang pastinya hadis Sahih Bukhari. Ini sudah Anda sebutkan tahun lalu ya. Ternyata tahun ini pun muncul lagi di Yaman, sampai banyak yang minta mana bantahan-bantahan terhadap orang yang meragukan Sahih Bukhari dan seterusnya. Baik, ini menunjukkan penting untuk kita membuktikan seperti ini, walaupun kita yakin kitab Bukhari ini sahih, cuma kita ingin membuktikan ke orang-orang yang masih mencoba membuat muslimin ragu. Baik, wa huwa musalsalun bil madaniyin, dan juga agar kita semakin mengenal para a'immah kita. Ini semuanya ahlul Madinah. Wal hadis akhrajahu aidan Muslim fi sahihi bi raqam arabi wa samanin ba'da mi'ah 184 faqal wa haddatsani Harun ibnu Sa'id al-Aili haddatsana ibnu Wahab qala akhbarani Malik ibnu Anas. Sanadnya Bukhari lebih pendek ya, lebih tinggi. An Amr bin Yahya bin Umar qala haddatsani Abi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Cuma lafadznya Imam Muslim untuk kali ini lebih lengkap daripada yang dipilih Imam Bukhari kali ini. Imam Bukhari mendatangkan lafadz lain juga, tapi di tempat yang jauh. Yudkhilullahu ahlal jannatil jannah. Allah akan memasukkan penduduk surga ke dalam surga. Yudkhilu may yasha'u bi rahmatih. Ditegaskan, Allah memasukkan orang yang Dia kehendaki, tapi adalah dengan rahmatnya, bukan karena kehebatan amalan kita. Wa yudkhilu ahlan narin nar. Allah memasukkan penduduk neraka ke dalam neraka. Tidak mengatakan dengan rahmatnya, tapi dengan apa pastinya? Keadilannya. Summa yaqul. Kemudian Allah mengatakan kepada para pemberi syafaat, unzuru man wajadtum fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman. Perhatikan oleh kalian orang yang kalian dapati di dalam jantungnya ada seberat biji sawi keimanan, fa akhrijuh, maka keluarkan dia. Fa yukhrijuna minha humama. Boleh yukhrajun, boleh yukhrijun, kedua-duanya sahih riwayatnya. Maka para pemberi syafaat mengeluarkan dari neraka tadi orang-orang yang sudah menjadi aram. Qadim tuhishu, ya mereka sudah hitam, sudah terbakar hitam.
Fayulqauna fi nahril hayat awil hayat. Kemudian mereka dilemparkan ke sungai kehidupan. Baik, siapa yang memberikan syafaat? Siapa saja yang memberi syafaat? Yang keras? Bukan. Kalimatnya bukan macam itu. Siapa yang memberi syafaat? Siapa saja yang boleh memberi syafaat? Malaikat, betul. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, betul ya. Orang-orang beriman, ya jelas mereka dekat dengan Allah. Ada lagi tidak? Siapa lagi yang boleh memberi syafaat? Rasulullah, semua Rasul dan semua Nabi bahkan ya. Ada lagi tidak? Siapa lagi yang boleh memberikan syafaat? Ya? Apa? Ya semua Nabi dan Rasul masuk semuanya. Termasuk apa? Afrod. Apa itu afrod? Anak-anak yang meninggal sebelum balik, nah, boleh memberikan syafaat kepada apa? Ayah dan ibunya. Demikian pula syuhada secara khusus, orang-orang yang mati syahid. Nah, setelah semuanya selesai memberi syafaat, nah, baru Allah yang menyelamatkan orang yang Dia kehendaki. Syafaat di tangan Allah tentunya. Kemudian bisyak fismin nahar. Ada keraguan seperti riwayat tadi. Ghaira'an al-Bukhari nassa, hanya saja Imam Bukhari telah menetapkan ala an-nasyak huwa Malik, bahwasanya yang ragu itu Imam Malik. Walam yanus alaihi Muslim. Imam Muslim tidak menegaskan siapa yang ragu di sini. Qala al-Hafidz Ibnu al-Mulaqin rahimahullah. Sharah al-Bukhari fi riwayatihi huna. Imam Bukhari dalam riwayatnya ini di sini terang-terangan menyatakan bi anna syakka min Malik, bahwasanya keraguan datang dari Imam Malik. Walam yufsih bihi Muslim. Imam Muslim tidak tegas menyebutkan itu. Selesai dari at-tawdih. Al-kalam alal mutaba'at lisanadil hadisil madkur. Pembicaraan tentang pendukung-pendukung bagi sanad hadis yang disebutkan. Karena Imam Bukhari menyebutkan, ya kita bahas itu. Summa qala al-Imam al-Bukhari ba'da siyaqi hadzal hadis. Setelah menyebutkan hadis ini tadi, hadis Abu Sa'id, Imam Bukhari berkata, qala Wuhaib haddatsana Amr al-Hayah wa qala khardalin min khair. Di mana kita akan mendapatkan sanad ini? Fa hadza sanadus tsani. Sanad kedua ini alladzi rawahul Bukhari mu'allaqan fil jazm, yang beliau sebutkan secara tergantung, yaitu gurunya tidak disebut. Siapa guru Bukhari di sini tidak disebut. Bi dzikril haya, tapi apa? Beliau memastikan lafadznya haya. Qad akhrajahu bi raqam as-sittin ba'da 50 wa sittati alaf. Jauh sekali ya jaraknya ya, 6560. Faqala haddatsana Musa, qala haddatsana Wuhaib, qala haddatsana Amr bin Yahya an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar. Apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, penduduk neraka juga sudah masuk ke dalam neraka, yaqul, Allah mengatakan, maka nabi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman fa akhrijun. Barang siapa di dalam hatinya ada seberat biji sawi keimanan, maka keluarkan dia oleh kalian. Fa yakhrujun, maka mereka pun keluar. Dalam ayat yang lain yukhrajun, dikeluarkan. Qadim tuhishu, dalam keadaan mereka sudah menghitam. Wa aduhu mama, kembali menjadi arang. Fayulqauna fi nahril hayat, mereka dilemparkan ke dalam sungai kehidupan, sesuai namanya memang ya, betul-betul jadi hidup lagi. Fayambutuna kama tambutul hibbah, kemudian mereka tumbuh seperti tumbuhnya tauge. Fi hamilis sail, di tempat aliran banjir, auqal hamiyatis sail, yaitu area hamiyah, area banjir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamiyah atau himyah? Lebih dekatnya himyah, wallahu alam. Baik. Alam tarau annaha tambutu safra'a multawiyah. Apakah kalian tidak melihat dia itu tumbuh dalam keadaan kuning dan berbelok-belok? Ya, berkelok-kelok. Kalau bahasa Melayu apa? Ya, tidak lurus tapi apa? Agak belok-belok gitu. Panggilannya apa? Meliuk-liuk, ayo meliuk-liuk, tamam.
Wa Musa huwa ibnu Ismail. Kama fi Syu'abil Iman lil Baihaqi. Terang-terangan Baihaqi mengatakan Musa bin Ismail. Al-ati dzikruh yang akan datang penyebutannya insyaallah. Wa Musa bin Ismail huwa Abu Salamah. Ini yang hafalannya sangat kokoh, bahkan berani melawan siapa itu Yahya bin Ma'in. Padahal guru-guru yang lain takut pada Yahya bin Ma'in. Ini tidak takut. Musa bin Ismail al-Minqari at-Tabuzaki al-Basri. Siqatun mutqin salihun kasirul hadis. Qala Ibnu Ma'in ma jalastu ila syaikhin illa habani. Tidak pernah saya duduk kepada seorang syekh kecuali dia takut padaku. Sampai apa? Sebagian syekh langsung jatuh pennya. Kalau ada yang mengetuk pintu ditanya siapa ini? Ibnu Ma'in, langsung pennya jatuh. Takut kepada Yahya bin Ma'in. Au arafali atau mengetahui keutamaanku. Khala hadat Tabuzaki, selain at-Tabuzaki ini. Kemudian wa huwa ibnu Khalid kama fi Syu'abil Iman lil Baihaqi. Al-ati dzikruhu insyaallah. Akan disebutkan penyebutannya insyaallah. Wuhaib ibnu Khalid ibni Ajlan al-Bahili maulahum Abu Bakar al-Basri. Siqah sabat min asbati syuyukhil basriyin, termasuk guru-guru di Basrah yang paling kuat. Wuhaib ibnu Khalid. Walaupun nama ini jarang dipakai ya. Wahab lebih sering, Wuhaib jarang. Lam yakad yarwi anid du'afa. Hampir-hampir beliau tidak meriwayatkan dari rawi-rawi yang lemah. Wa huwa a'lamun nas bir rijal ba'da Syu'bah. Orang yang paling tahu tentang rawi setelah Syu'bah. Ingda Abi Hatim, menurut Abu Hatim. Baik. Fasanad sahihun bila miryah. Kemudian riwayat-riwayat yang berikutnya hampir sama, cuma ada tambahan sedikit-sedikit. Insya Allah ini boleh kita lewati. Kemudian apa kita baca yang di muka surat 9 itu hadis yang faedahnya lebih panjang, lebih lengkap. Wa jaa min wajhin akhar, datang dari sanad lain. Akhrajahu Muslim fi sahihi wa haddatsani Nasr bin Ali al-Jahdami. Beliau punya cerita dengan apa? Tufaili. Tufaili itu apa? Orang yang tidak dijemput kenduri tapi ikut-ikutan. Nah, beliau sering apa? Bengang, marah kepada Tufaili karena Tufaili ini tak pernah ngaji sama beliau. Dia tidak dekat, tapi setiap kali beliau ada jemputan, beliau orang besar, langsung orang ini tahu ikut nempel. Yang dijemput menyangka oh ini pengikutnya Nasr bin Ali. Dan cerita panjang tentang itu dalam kitab Al-Qiyas. Haddatsana Bishr yakni Ibn al-Mufaddal an Abi Salam an Abi Maslamah an Abi Nadrah an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ahlun naril ladzina hum ahluha, adapun penduduk neraka yang mana mereka memang penduduk neraka, bukan yang singgah sebentar di neraka karena dosa kemudian keluar, tapi memang yang betul-betul tinggal di neraka. Fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun, maka sungguh mereka tidak mati di dalamnya dan tidak juga hidup. Nyawanya tidak keluar, tapi hidupnya pun hidup dengan kesengsaraan. Walakin nasun asobat humun nar, tetapi ada sekelompok orang yang disentuh kayak tertimpa api neraka, dibakar oleh neraka bidzunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Berarti apa? Kaum muslimin. Yang kafir ya kafir, tidak akan keluar, tapi ini yang muslimin. Au qalbi khatayahum, dengan kesalahan-kesalahan mereka. Fa amatahum imatah, maka Allah mematikan mereka satu kali. Setelah disiksa, terserah Allah, kemudian dimatikan sampai tiba waktunya mendapatkan syafaat. Hatta idza kanu fahma, sehingga apabila mereka menjadi arah, udzina bis syafaah, diizinkan untuk diberikan syafaat. Faji'a bihim, maka didatangkanlah mereka dhabair, yaitu jamaah, kumpulan demi kumpulan. Yang punya imam mungkin apa sebiji apa namanya istilahnya ya, satu dinar, main apa ini, sebesar dinar dikeluarkan dahulu sekian banyak orang, kemudian baru berikutnya setengah dinar, kemudian yang satu darah barangkali, dan seterusnya berkelompok-kelompok. Fa bussu ala anharil jannah, kemudian mereka ditebarkan di sungai-sungai surga.
Summatil, setelah itu dikatakan, berarti dohirnya apa? Sungai Hayah sendiri bukan hanya satu. Ya ahlal jannah afidu alaihim, wahai penduduk surga, siramkan air pada mereka. Fayambutuna nabatal hibbah, maka mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya biji tauge. Takunu fi hamilis sail, yang ada di aliran banjir. Faqala rajulun minal qaum, maka ada seseorang dari jamaah yang mendengar Nabi tadi, ka'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kana bil badiyah, seakan-akan Rasulullah SAW itu dulu tinggal di badiyah. Sampai apa? Tahu perincian sampai seperti itu, memperhatikan keadaan tepi sungai dan sebagainya. Pernahkah Rasulullah tinggal di pedalaman Badui? Pernah tidak, anak-anak? Ini anak-anak siapa yang masih ingat nih ya? Ya. Di waktu apa? Waktu beliau bagaimana? Isra Mi'raj atau waktu beliau hijrah? Atau waktu apa? Waktu apa? Abdullah mungkin tahu, pernah dengar? Lupa terus apa? Saat Sa'id al-Muhim. Waktu apa? Yang keras. Waktu hijrah. Bukan. Ya, coba. Iya, waktu disusui. Di apa itu? Perkampungan Bani Sa'ad, Halimah As-Sa'diyah di luar Taif itu. Iya. Nah, makanya beliau mengetahui ini dan itu di perkampungan Badiyah. Baik, selesai dari riwayat Muslim. Ini masih ada waktu. Kita baca sedikit lagi sini ya. Hadhihi riwayatu kulluha ja'at bil min khardalin min iman. Lafaz ini semua yang saya tampilkan di sini lafaznya min iman. Wa amma ma dzakarahu Bukhari, adapun yang disebutkan Bukhari wa qal khardalin min khair, yang katanya ini riwayat Wuhaib, bagaimana kita mendapatkan itu? Farrawi bihadzal lafaz huwa Wuhaib wa qad akhrajahu al-Baihaqi fi Syu'abil Iman. Ini dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Faqal akhbarana Abu Abdillah Al-Hafidz qala hadatsana akhbarana Ahmad bin Salman Al-Faqih, hadatsana Muhammad bin Ghalib, hadatsana Musa bin Ismail, kembali ke yang tadi At-Tabuzaki, hadatsana Wuhaib ibnu Khalid an Amr bin Yahya an Abi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala, ini mungkin tak perlu diterjemah ya, sudah kita lewati. Idza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar, yaqulullahu azza wa jalla man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min khair. Lafadznya untuk Al-Baihaqi min khair. Fa akhrijuh, suruh dikeluarkan dari neraka. Fa yukhrajun qadim tuhishu wa adu humama. Qal fa yulqauna fi nahrin yuqalu lahu nahrul hayah. Ya, terang-terangan Wuhaib tidak ragu. Lafadznya hayah. Imam Malik ragu. Qal fa yambutuna fihi kama apa ini? Kamal hayah. Sepertinya habbah ya, ini mestinya titiknya hilang satu ya. Kamal habbah fi hamilis sail, seperti biji tauge di aliran banjir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tarawunaha tambutu safra'a multawiyah. Selesai dari riwayat Al-Baihaqi. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.